Shalom, sekali lagi shalom. Selamat pagi, selamat datang dan selamat hari Minggu untuk semua jemaat Tuhan. Saya yakin dan percaya kita punya satu tujuan untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dengan penuh kasih jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur dan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kami mau datang Tuhan, kami mau datang memuji dan membesarkan nama. Kita melakukan pujian yang mengatakan sebab Tuhan dia baik. Yesus kau sembah. Kita maukan pujian ini. Kita mau katakan Tuhan, kau selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terus pakai kami Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu
Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun ibadah kita pada saat pagi hari ini kudus dan datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit bumi dan segala isinya. Oleh karena biarlah kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Yesus Tuhan Sang Juru Selamat kita, serta tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai semua kita yang beribadah kepadanya, sehingga dan luasa kita boleh memuji Dia, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masih menyanyikan pujian untuk Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 182, cuma ada satu. Ombak menderu
membuka ayat nas kita yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Baik, kalau sudah mendapatkan, saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat genap. Perikop di atas, Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Apabila dasar-dasar dimunculkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Sebab Tuhan memuji orang benar dan amat kasih, dan yang membenci orang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan orang yang tulus akan memandang wajahnya. Dan penuh kasih jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan kepada Rasuli. 1, 3. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Adik kami terbukti, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bapa Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Saya silakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 197, Aku Tahu Yang Ku Percaya. Aku
syafaat. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Engkau pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan pelihara kami, kalau Tuhan jaga kami, kalau Tuhan lindungi kami sepekan yang boleh kami lalui. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah Allah yang layak disembah dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, agunglah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami dalam banyak hal, terkadang kami menyakiti, melukai Tuhan dengan setiap perbuatan tingkah laku kami, baik lewat mulut kami, pikiran kami, bahkan tingkah laku kami. Ampuni kami ya Tuhan. Bapa, saat ini kami tertunduk di hadapan Tuhan memohon ampun ya Bapa dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa kematian anak-Mu Yesus Kristus cukup untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Bapa, pada saat ini di tengah-tengah ibadah kami sudah memberikan persembahan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Bahkan kalau kami harus hitung dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, itu tidak sebanding dengan perbuatan-Mu yang sangat luar biasa ya Tuhan. Ini persembahan kami terimalah ya Bapa, biarlah menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah mengulurkan tangan mereka ke dalam kantong persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan apapun ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan mengembalikan seperti janji firman-Mu ya Tuhan. Orang yang menabur di dalam Tuhan akan menuai juga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Bapa, pada pagi yang indah ini juga kami akan berdoa secara khusus untuk pelayanan kami di tempat ini. Engkau yang sudah memulai setiap pelayanan kami di tempat ini, Gereja Pemak Injil Emmaus Batu Kuil di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau, Engkau yang sudah memulai, dan kami percaya sampai hari ini juga Engkau sendiri yang akan terus menyertai ya Tuhan. Pelayanan di tempat ini terus menjadi pelayanan yang bertumbuh, membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Bapak Gembala Sidang, bahkan asisten Gembala, anggota badan pengurus jemaat semua yang terlibat di dalam pelayanan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan kami dalam pelayanan di tempat ini, membuat kami terus hati yang penuh dengan hati mengasihi, hati yang melayani Tuhan dengan sungguh. Dan kami percaya jerih lelah kami juga tidak sia-sia di dalam Tuhan. Hamba juga berdoa buat terima kasih untuk jemaat Tuhan yang semua hari ini tetap setia di dalam mengiringi Tuhan ya Bapa. Hamba berdoa satu persatu untuk setiap jemaat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kepala keluarga hingga kepala keluarga, Tuhan yang akan memberkati ya Bapa. Engkau yang akan selalu memampukan, menguatkan, meneguhkan selalu dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, buat berhasil. Seperti janji firman Tuhan, ketika orang mengakui Engkau dalam setiap lakunya, akan Tuhanlah yang akan meluruskan jalannya. Ketika kami tidak ke kiri ke kanan, perjalanan kami akan berhasil dan kami akan beruntung. Itu janji firman-Mu yang kami imani hari ini. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, berkati ya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa dari setiap kepala keluarga, setiap ibu rumah tangga, setiap anak-anak, anak-anak muda, anak-anak yang ada, kakek nenek, Hamba-Mu serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Yang sakit saat ini dari tempat ini, hamba berdoa, Engkau yang akan menjamah sakitnya di dalam nama Yesus. Belas kasihan Tuhan sempurna atasnya ya Tuhan. Hamba berdoa yang ada di dalam kekhawatiran, Tuhan yang menguatkan kembali. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi hidup kami. Hamba berdoa yang takut hari ini, firman-Mu berkata, jangan takut, aku menyertai Engkau. Itu juga yang menjadi iman kami ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat setiap jemaat dalam setiap aktivitas pekerjaan, sebagai pegawai negeri, baik yang berusaha, apapun jenis usaha yang ada, Hamba-Mu juga serahkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Jaga keluar masuk kami, pelihara kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa di luar tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa, tetapi ketika kami di dalam Tuhan kami berbuah lebat. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa Hamba-Mu untuk jemaat-Mu ya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa buat jemaat kami, secara khusus buat anak-anak sekolah yang saat ini tidak berada di Emmaus di Batu Kuil ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik yang ada di kota Sintang, kota Pontianak, bahkan yang ada di Pulau Jawa saat ini, Hamba-Mu juga pertaruhkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Seperti Tuhan jaga kami di tempat ini, Tuhan juga jaga, lindungi, pelihara mereka di sana.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. Terus kami berdoa, kami percaya bahwa pelayanan ini dimulai dari Tuhan. Dan Tuhan juga akan terus menyertai pelayanan ini. Ada berkati Ketua Umum kami Bapak Dani Roda, Ketua Wilayah kami Bapak Senan Berian, Ketua Daerah kami Bapak Eko Pras. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Para pemimpin kami ya Tuhan. Biarlah gereja ini terus menjadi gereja yang bertumbuh. Lembaga ini menjadi lembaga yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh, bertambah dan berdampak bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tidak kebetulan kami ada di bangsa ini Tuhan. Tidak kebetulan kami ada di bangsa Indonesia saat ini. Dan kami saat ini kami datang kepada Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu pemulihan daripada Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa bangsa ini ada di hatinya Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini ada di dalam kendalinya Tuhan. Biarlah lewat setiap hal yang terjadi pada bangsa kami saat ini, apapun jenis bencana alam yang ada ya Tuhan, kami percaya bahwa semua itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, di mana semakin hari kami semakin sadar bahwa kami manusia bukan apa-apa. Oleh sebab itu kami hanya butuh Engkau ya Tuhan. Biarlah lewat semua yang terjadi kami semakin kenal Tuhan, kami semakin bergantung kepada Tuhan, kami semakin percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami ya Bapa, ini seruan kami kepadamu pada pagi hari ini. Kami tahu ada banyak hal yang tidak bisa kami sampaikan kepada Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tahu, Tuhan peduli dengan hidup kami hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami akan menyempurnakan doa kami dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan warta gereja sampai siang. Salam. Baik, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Kami mengucapkan selamat beribadah, selamat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saat ini saya akan membacakan berita gereja Minggu 14 November 2021, jadwal kegiatan dan pelayanan sepekan. Yang pertama, Minggu 14 November 2021 ada ibadah perkawan dan ibadah berkarya, disesuaikan dengan jadwal masing-masing kategori. Kemudian hari Rabu 17 November 2021 ibadah doa dilaksanakan pada pukul 19.00 bertempat di gereja, petugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, Jumat 19 November 2021 ada ibadah sektor. Yang pertama di sektor Bukit Sion, waktu 19.00 bertempat di keluarga Bapak Gadion, alamat Bul Tengah, petugas sesuai dengan jadwal. Kemudian di ibadah sektor Betania dalam waktu yang sama pukul 19.00 bertempat di keluarga Bapak Udin, alamat Bul Simpang, petugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya Minggu 21 November 2021 ibadah raya Minggu yang pertama dan ibadah yang kedua. Yang khusus ibadah Minggu pertama dimulai pada pukul 6 bertempat di gereja, petugas sesuai dengan jadwal. Kemudian di ibadah yang kedua dilaksanakan pada pukul 9 dan juga petugas sesuai dengan jadwal. Dan perlu kami sampaikan pada minggu depan kita akan dilayani oleh Badan Pengurus Harian Daerah Belimbing Raya, dan kami sudah menyampaikan surat kepada Badan Pengurus Harian Daerah untuk bisa mengambil bagian di dalam pelayanan firman Tuhan pada minggu depan. Dan juga kami menyampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa pada minggu depan akan diadakan persembahan khusus untuk mendukung kas daerah Belimbing Raya. Kami berharap jemaat Tuhan bisa mempersiapkan ini dengan baik. Kemudian kami akan menyampaikan jadwal kunjungan pastoral gembala sepekan mulai dari hari Selasa 16 November 2021. Tempat yang pertama di keluarga Bapak Yelia Herman, alamat Basecamp,
dilaksanakan pada pukul 17.00. Kemudian keluarga yang kedua di keluarga Ibu Mariu Bawina, alamat Basecamp pada pukul 6 sore. BPJ pendamping Ibu Naomi Bora dan Ibu Rosita. Kemudian pada Rabu 17 November 2021 di keluarga Pak Ardikius Abu, alamat Wilmolai pada pukul 17.00, BPJ pendamping Bapak Simon dan Bapak Alianus. Selanjutnya Kamis 18 November 2021, yang pertama di keluarga Pak Yunansen, alamat Wil Seberang pada pukul 17.00. Kemudian yang kedua di keluarga Bapak Sumoharjo, alamat Wil Seberang pada pukul 18.00. BPJ pendamping Bapak Karoni dan Ibu Teriani. Selanjutnya Jumat 19 November 2021 di keluarga Bapak Anto Mordetus, alamat Bul Tengah pada pukul 17.00. BPJ pendamping Bapak Petrus dan Bapak Latif B. Selanjutnya Minggu 21 November 2021 di keluarga Bapak Suparmanto, alamat Bul Tengah pada pukul 17.00. BPJ pendamping Bapak Andreas dan Ibu Mary Paskalia. Kemudian informasi tambahan perlu kami sampaikan bahwa kita akan mengadakan persembahan anak yang akan dilaksanakan pada Minggu 28 November 2021. Untuk itu kami menyampaikan kepada Bapak Ibu yang memiliki anak yang ingin dipersembahkan kepada Tuhan melalui kegiatan persembahan anak bisa menghubungi kami, dan formulir persembahan anak sudah kami siapkan. Silakan diambil setelah ibadah selesai dan ketika ibadah Rabu malam atau sampai minggu depan bisa diambil. Kemudian kami juga sampaikan kunjungan gembala. Tadi ada yang terlewatkan kunjungan gembala bersama Badan Pengurus Jemaat di keluarga Bapak Arianto atau di toko Kanada dilaksanakan pada hari Rabu malam setelah ibadah doa dilaksanakan. Kemudian informasi tambahan berikutnya, akan diadakan kerja bakti bersama yang dijadwalkan pada hari Sabtu depan. Namun karena kondisi kita kemarin mau mempersiapkan untuk penyemaian bibit kecambah kelapa sawit, dan keluarga Bapak Ariel sudah mempersembahkan satu kantong kecambah kelapa sawit, dan situ udah diserahkan kepada Badan Pengurus Jemaat. Dan kalau memang tanahnya sudah disiapkan, kita akan bekerja sesuai dengan persiapan yang sudah disiapkan. Jadi nanti akan diinformasikan melalui grup. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Ariel yang sudah mempersembahkan kecambah kelapa sawit kepada gereja. Selanjutnya kami mengingatkan untuk pendataan jemaat. Jadi perlu kami sampaikan karena ini adalah suatu kebutuhan gereja dan juga menjadi kebutuhan daerah. Daerah sudah meminta data ini untuk diserahkan kepada daerah paling lambat pada awal Desember. Jadi kami mengingatkan Bapak Ibu yang belum menyerahkan formulir pendataan jemaat bisa langsung menyerahkan kepada kami. Kalaupun belum mendapatkan formulir, bisa mengambil formulir di depan, ada di tempat Pak Petrus nanti setelah ibadah, atau sekaligus menyerahkan fotokopi KK. Jadi tidak masalah. Jadi itu yang kami sampaikan, mohon kerjasamanya dengan baik. Kondisi sekarang hampir kurang lebih 170-an kakak yang baru menyerahkan formulir pendataan kakak. Jadi kami mohon masih kurang lebih 30% yang belum menyerahkan untuk segera menyerahkan secepatnya kepada kami ataupun melewati koordinator masing-masing sektor yang ada. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan atas perhatian kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Di masa itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan terima kasih jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan pujian yang mengatakan kaulah sama hidup.
Terima kasih buat pagi menjelang siang ini kami boleh ada beribadah di tempat ini. Kami sudah menyanyi buat Tuhan dalam ibadah ini. Kami sudah memberikan persembahan kami dan sekarang kami mau dengar firman-Mu berbicara pada setiap kami. Kami siap mendengar ya Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini dari pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan penuh iman kami katakan hari ini, setiap kami yang sakit kami pulang, kami disembuhkan. Setiap kami yang berbeban berat kami pulang, kami diberi kelegaan daripada Tuhan. Setiap kami yang ada dalam pergumulan, persoalan yang ada kami pulang dengan jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih kami yang hilang harapan diberi pengharapan baru. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Hamba-Mu yang berbicara dari pihak Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu, layakan tahirkan hamba-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum duduk boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Yang bagian belakang shalom. Boleh kasih senyum, buka sedikit maskernya, kasih senyum kiri kanan Bapak Ibu Saudaraku. Wow, kita masih hidup, kita masih ada, itu bukan kebetulan Bapak Ibu Saudaraku begitu ya. Ini semua karena pertolongan Tuhan, karena Yesus, karena Allah yang selalu setia. Bahkan kalau kita harus jujur, hari-hari ini kita tidak tahu akan hidup kita, amin. Besok kita bisa rencanakan sesuatu, besok kita bisa persiapkan sesuatu. Hari ini maunya besok seperti ini, tapi kita tidak tahu apakah akan berjalan baik atau tidak, apakah saya masih ada sampai besok atau tidak. Tetapi yang jelas hari ini saya mau katakan kepada setiap kita, ketika kita ada di dalam Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan hari ini, bahwa hidup kita, hari esok kita, Tuhan yang pegang, amin. Hari esok kita ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak akan lagi menjadi orang-orang Kristen yang pesimis, menjadi orang-orang Kristen yang sedikit-sedikit pasrah, yang sedikit-sedikit menangis. Tapi hari ini kita akan menjadi orang Kristen yang kita berani katakan bahwa sekalipun saya susah hari ini, sekalipun tidak baik keadaan saya hari ini, tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sanggup merubah segala sesuatu. Karena firman Tuhan berkata, Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Wow, Bapak Ibu Saudaraku, terlalu lama di pendahuluan, maka kita akan buka Alkitab kita terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudaraku, udah khotbah ternyata pendahuluannya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka kitab Markus. Mari kita buka kitab Markus pasal yang kelima, ayat yang ke 25 hingga ayat yang ke 34. Markus 5 ayat yang ke 25 hingga ayat yang ke 34. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudaraku. Markus 5 ayat 25, Markus 5 ayat 25 hingga ayat yang ke 34. Bapak Ibu kalau sudah ketemu ayat ini boleh sama-sama dengan saya dengan beriman katakan amin. Baik, kita baca bergantian, saya baca 25, Bapak Ibu 26, demikian sampai ayat yang ke 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan. Ayat 26, 1, 3. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatku dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? 32. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersyukur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari
sakitmu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan di bawah satu judul seperti tema umum pusat kita 5 tahun ke depan sekarang itu bertumbuh, bertambah dan berdampak. Dan hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu kita akan belajar dari satu judul yaitu tentang kata bertumbuh. Bertumbuh di dalam penderitaan. Waduh, Pak Gembala, apa nama Bapak ini berbicara tentang penderitaan, persoalan, masalah. Terus-terusan dengan baik Bapak Ibu Saudaraku. Bukan saya mengandung teologi penderitaan, tetapi ini yang terjadi hari ini. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya mudah untuk bertumbuh ketika keadaannya baik-baik saja, amin. Ketika bisnisnya lancar, ketika pekerjaannya aman, ketika sawit panennya bagus sekali, ketika karirnya lagi naik-naiknya, mudah bagi kita untuk bertumbuh. Pak Gembala, mau saya melayani di bidang mana? Aku siap, Pak Gembala. Tuhan yang nyuruh Bapak ya, karena nyuruh kematian. Semua kita siap Bapak Ibu Saudara ketika keadaannya baik, ketika keadaannya berlimpah-limpah, semua kita akan berkata mudah untuk bertumbuh, tetapi dengan baik. Kebalikannya ketika keadaannya susah, ketika keadaannya tidak baik, dengan baik. Kali ini ada banyak orang yang sulit bertumbuh ketika keadaannya tidak baik-baik saja. Aduh Pak Gembala, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah dukung pekerjaan Tuhan, saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh, apapun keperluan di gereja saya selalu dukung. Bahkan ketika disuruh terlibat pelayanan, saya melayani. Tapi kenapa hidup saya seperti ini hari ini? Pada akhirnya banyak orang pergi tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan dan berkata, Tuhan jahat, Tuhan gagal dalam hidup saya. Dengan baik Bapak Ibu Saudaraku, hari ini yang Tuhan mau bukan hanya bertumbuh dalam keadaan baik-baik saja, bukan bertumbuh dalam keadaan kelimpahan saja, tetapi yang harus kita lakukan hari ini sebagai orang percaya, bertumbuh di dalam penderitaan. Kalau kita harus jujur hari ini Bapak Ibu Saudaraku, Pak Gembala, kalau saya harus jujur hari ini, lebih banyak susahnya yang saya alami sampai hari ini, lebih banyak air mata yang saya teteskan dengan perjuangan saya hari ini. Pak Gembala, perjalanan hidup saya tidak mudah hari ini. Dengar baik saudaraku, saya cuma bilang kepada setiap kita hari ini, firman Tuhan datang kepada setiap kita. Bagaimana bertumbuh bukan hanya dalam keadaan baik, tetapi bertumbuhlah ketika ada dalam penderitaan. Apa yang harus bertumbuh ketika kita ada dalam penderitaan? Bukan bertumbuh supaya badan semakin tinggi, badan semakin gemuk, tidak Bapak Ibu Saudaraku, tetapi yang harus kita lakukan adalah bertumbuh dalam iman kita. Amin. Kita harus bertumbuh dalam iman. Banyak orang justru kendor ketika masalah, ketika semua terjadi dalam hidupnya, penderitaan terjadi, justru kendor dalam hal iman. Tapi dengar baik hari ini, justru yang harus kita lakukan adalah ketika kita ada dalam penderitaan, kita harus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Belajar dari cerita yang sudah kita baca hari ini tentang ada seorang perempuan, Bapak Ibu Saudaraku, bukan laki-laki, Bapak Ibu Saudaraku, bukan juga setengah perempuan, setengah laki-laki, perempuan, Bapak Ibu Saudaraku. Ada seorang perempuan dalam cerita ini. Perempuan ini, Bapak Ibu Saudaraku, tahukah engkau perempuan ini mengalami sakit? Bapak Ibu Saudaraku, kalau sudah berbicara tentang sakit itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup ini. Amin. Kalau ada berbicara tentang sakit, saya percaya semua kita di tempat ini tidak ada mau yang sakit. Saya teringat Bapak Ibu Saudaraku ketika dulu saya pernah ketika saya hanya sakit gigi saja Bapak Saudaraku, dan itu mengganggu pelayanan saya, itu tidak enak sekali buat saya. Nah, saya percaya bahwa ketika berbicara tentang sakit, semua kita tidak suka dengan kata sakit. Nah, perempuan ini ada dalam keadaan sakit Bapak Ibu Saudaraku. Lalu selanjutnya sakit apa? Sakit pendarahan. Pada masa perjanjian dalam tradisi pada waktu itu, kalau orang kena penyakit pendarahan artinya dia tidak bersih. Dia tidak kalau boleh dibilang itu dia najis Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga tidak ada orang yang berani mendekat kepadanya. Bahkan untuk jenguk dia sakit saja mungkin orang melihat dari jauh. Dan tahukah Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sudah begini, saya harus jujur Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya lagi sakit, kalau saya secara pribadi pasti saya mau dijenguk begitu ya, mau dilihat Bapak Ibu Saudaraku. Saya ingat waktu dulu saya sering sakit gigi itu, saya mau dilihat orang juga Bapak Ibu Saudaraku. Saya baru tahu rasanya sakit gigi itu tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku ketika saya sakit gigi. Padahal semua udah begitu ya, tentang kehidupan atau apapun, tidak tahu lah apa penyebabnya. Tapi ketika saya mengalami sakit gigi pada waktu saya tempat pelayanan di Libang Semalan kemarin itu, saya mengalami sakit gigi. Lalu ada jemaat saya berkata, Pak Gembala, udah 3 hari
hari saya sakit gigi, saudara, Pak Kepala berobat. Ujung pergi berdoa. Hari keempat, saudara, Pak Kepala berobat. Ujung pergi berdoa. Hari kelima, saudara, Pak Kepala berobat. Ujung pergi berdoa. Hari keenam, saudaraku, Pak Kepala berobat. Ajar setengah mati, nah, ujung lagi berdoa. Lalu hari Minggu, hari ketujuh, saudaraku, pas pulang ibadah. Mau kemana Pak Kepala? Udah berobat kami gigi. Wah, Bapak Ibu saudaraku, ternyata kalau kita berbicara tentang sakit bukanlah hal yang mudah. Dan saya percaya kalau hari ini saya juga di pelayanan biasanya temukan begini, saudaraku. Kalau ada namanya orang sakit, saya sering lihat nenek-nenek kalau sakit, anaknya boleh katakan, "Ma, nak minum teh, nak doan kopi, Ma, nak bubur." Aduh, kalau diperhatikan kalau lagi sakit Bapak Ibu saudaraku, coba kalau lagi sehat, coba kumah doan makan. Bapak Ibu saudaraku kalau lagi sehat suruh kumah, kalau sakit baru nak pulang teh, pulang kopi segala macam. Kalau lagi sehat-sehat apa yang mau bawa? Coba kumah. Bapak Ibu saudaraku, nah dengan baik Bapak Ibu saudaraku, perempuan ini ada dalam keadaan sakit. Tidak ada orang yang jenguk dia, tidak ada orang yang katakan minum teh, minum kopi, berobat dong, ke dokter Sudi. Apa yang mau dijual? Nah, Bapak Ibu saudaraku, tidak ada Bapak Ibu saudaraku, sehingga dikatakan cerita selanjutnya dari ayat ini dibilang begini, perempuan ini sudah coba berobat Bapak Ibu saudaraku kemana-mana sampai menghabiskan harta bendanya. Bayangkan mungkin kalau dia hidup di zaman sekarang, dia udah ke Pratama, udah ke dokter Sudi, udah rujuk ke Nangapino, rujuk ke Sintang, rujuk ke kucing lagi Bapak Ibu saudaraku. Kalau kita akan sering ke kucing terus Bapak Ibu saudaraku. Nah Bapak Ibu saudaraku, dia sudah coba berobat, habis harta bendanya. Mungkin kalau dia punya tanah, dia punya rumah, dia punya kebun sawit, dia sudah jual semua. Harta bendanya habis. Bayangkan sebagai seorang perempuan dalam keadaan sakit, sudah mencoba berobat, mencoba pertolongan, tetapi keadaannya bukan membaik, justru semakin buruk. Semakin buruk keadaannya Bapak Ibu saudaraku. Dan inilah yang terjadi pada perempuan ini. Tapi menarik, suatu ketika dia dengar cerita tentang siapa? Tentang Yesus. Ketika dia dengar cerita tentang Yesus, apa yang dia lakukan? Asal menjamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dalam seketika perempuan ini mengalami yang namanya apa yang disebut dengan kesembuhan. Pertanyaan kita hari ini buat kita hari ini, apa yang terjadi dengan perempuan? Perempuan ini mengalami apa yang disebut dengan penderitaan. Apa yang dilakukan perempuan ini dalam penderitaan? Ia bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku, pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama-sama hari ini. Bagaimana agar kita bisa bertumbuh di dalam penderitaan? Ada dua hal yang saya temukan dari cerita yang sudah kita bahas tadi Bapak Ibu saudaraku. Yang pertama, bagaimana agar kita bisa bertumbuh dalam penderitaan? Yang pertama jawabannya adalah melihat penderitaan sebagai berkat. Bukti dari seseorang yang bertumbuh dalam penderitaan adalah dia lihat berkat, dia lihat masalah, lihat penderitaan sebagai sebuah berkat. Amin. Banyak hari ini orang percaya, orang Kristen bahkan yang sering datang ke gereja, bahkan justru ketika dia ada dalam tekanan, ada dalam masalah, dia berkata, aduh Tuhan jahat, Tuhan menghakimi saya, Tuhan ini kutukan buat saya. Nah, dunia katakan seperti itu kepada setiap kita hari ini. Ketika bisnis kita hancur, karir kita tidak baik hari ini, orang bilang ini karena kamu seperti ini karena masa lalu seperti ini. Dengar baik Bapak Ibu saudaraku, bahwa Allah ada dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Ingat cerita Ayub Bapak Ibu saudaraku. Ketika Ayub hidup saleh, hidup mengasihi Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, tapi apa yang terjadi suatu ketika Tuhan izinkan diambil semua yang Ayub miliki, anak-anaknya, harta bendanya semua diambil daripadanya. Bahkan Ayub harus alami sakit. Tetapi apa yang Ayub lakukan? Dia bertumbuh di dalam imannya, sehingga dikatakan di pasal yang ke-42 di sana dikatakan, aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hidup Ayub dipulihkan. Kita ingat pada prosesnya Yusuf, yang terjadi pada Yusuf ketika Tuhan taruh sebuah mimpi padanya bahwa dia akan menjadi pemimpin nantinya, akan menjadi orang hebat nantinya. Tetapi dia harus melewati proses yang tidak mudah. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Ketika dia ada di rumah Potifar, dia udah kerja dengan baik. Pada akhirnya dia difitnah, lalu dijebloskan ke penjara. Ketika dia di penjara, juru minum dan juru roti meminta pertolongan kepadanya, lalu dia bilang begini, kalau kamu udah lepas nanti ingat aku. Tapi apa yang dilakukan di antara dua orang ini? Mereka melupakan.
melupakan Yusuf. Bukankah sakit dengan proses yang ada, penderitaan yang ada? Tapi percayalah, ketika Yusuf tetap beriman kepada Tuhan, apa yang terjadi pada Yusuf? Pada akhir dari cerita Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi orang nomor 2 paling penting di Mesir. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kemarin dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan, dalam setiap penderitaan, saya mengerti sekali setiap Bapak Ibu yang menatap saya hari ini. Mungkin engkau berkata dalam hatimu, Pak Gembala, saya sedang ada dalam derita hari ini. Pak Gembala, saya ada dalam kesakitan hari ini. Pak Gembala, saya sedang ada dalam kekurangan hari ini. Pak Gembala, saya sedang ada dalam masalah hari ini. Dengar baik hari ini. Mari kita bukan melihat masalah sebagai sebuah masalah, melihat pergumulan sebagai sebuah pergumulan, tapi kita akan melihat sebuah masalah, sebuah derita sebagai sebuah berkat bagi Tuhan. Amin. Kita tidak lagi mengeluh, kenapa Tuhan, mengapa seperti ini, tapi akan kita lakukan, Tuhan, apa yang Kau mau dari keadaan saya hari ini? Apa yang Tuhan mau dengan hidup saya ketika semua terjadi dalam hidup saya seperti ini hari ini? Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang namanya kesembuhan tanpa sakit. Amin. Tidak ada yang namanya kesembuhan tanpa rasa sakit. Lalu yang kedua, saya catat di sini, tidak ada yang namanya pemulihan tanpa kehancuran. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Di balik kesakitan ada kesembuhan, di balik kehancuran ada pemulihan, di balik duka cita ada penghiburan. Lalu yang selanjutnya, di balik kesedihan ada sukacita, di balik penolakan ada penerimaan. Wow, Bapak Ibu Saudaraku, hancur dulu baru dibenarkan. Kita harus dihancurkan dulu agar pada akhirnya kita menjadi manusia-manusia yang betul-betul serupa dengan Tuhan. Kadang Tuhan harus hancurkan kesombongan kita. Kadang kita mulai lupa ketika semuanya berjalan dengan baik. Terkadang ketika semuanya berjalan mulus, kita mulai lupa dengan Tuhan. Kadang Tuhan izinkan kehancuran terjadi supaya pada akhirnya kita melihat pemulihan daripada Tuhan. Terkadang kita harus merasakan sakit, Bapak Ibu Saudara, agar bagaimana rasanya sembuh. Saya tidak akan pernah mengerti bagaimana rasanya sakit gigi, Bapak Ibu Saudara, kalau saya tidak sakit gigi. Saya tidak akan pernah mengerti bagaimana rasa sakit ketika ditinggalkan, ketika saya tidak pernah ditinggalkan. Saya tidak akan pernah mengerti bagaimana rasanya sakit, rasanya kehilangan, kalau saya tidak pernah mengalami kehilangan. Artinya, di balik semua yang terjadi kepadamu hari ini, Tuhan ada. Di balik semua yang terjadi kepadamu hari ini, ada berkat yang ada di depan, yang sedang menanti engkau hari ini. Ketika kau terus perjalanan hidup Ayub untuk kepada pasal 42 itu, kalau kita pelajari penulisan Alkitab untuk penulisan satu pasal saja, itu membutuhkan waktu puluhan tahun, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa, dari pasal 1 pasal 2, mulai dari Ayub sampai pasal 42 bukan waktu yang singkat. Dan tahukah engkau perempuan ini, Bapak Ibu Saudaraku, mengalami sakit yang begitu lama, 12 tahun lamanya. Kita, Bapak Ibu Saudaraku, baru 2-3 hari. Pak Gembala doakan, Pak Gembala, baru 4 hari dah lomba, aduh percuma. Baru seminggu, aduh. Baru sebulan, aduh. Nah, bukan berarti saya bilang kita harus sakitnya lama-lama, tidak. Maksud saya seperti ini. Ketika perempuan ini mengalami sakit yang begitu lama, hampir setengah dari umur saya, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Bertumbuh di dalam iman. Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, apa yang sedang kau alami hari ini? Apa yang sedang kau hadapi hari ini? Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat berkat di dalam setiap masalah yang terjadi pada kita hari ini. Selalu ada berkat. Ketika engkau alami kehancuran, percayalah ada pemulihan. Ketika engkau rasakan sakit hari ini, percayalah ada kesembuhan. Ketika engkau rasakan duka cita hari ini, percayalah ada penghiburan dari Tuhan. Ketika engkau alami kesedihan hari ini, ada sukacita yang Tuhan sediakan. Di balik penolakan ada penerimaan. Dunia akan terima engkau kalau kamu punya kelebihan. Dunia akan terima engkau ketika kamu ada di atas. Wow, Bapak Ibu Saudara, dunia akan terima engkau ketika kamu dalam keadaan baik-baik, semua kamu ada. Tetapi sebaliknya, ketika kamu sedang tidak baik-baik saja, ketika kehancuran ada di dalammu hari ini, ketika karirmu sudah jatuh hari ini. Bapak Ibu, saya teringat dulu waktu Pak Panji itu masih bupati, Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang naik lagi Pak Husen. Semua orang ngaku, Bapak Ibu Saudara. Ya sana tua aku ya kami lagi sana ini. Kata kalau orang-orang di sini tahu bahasa seperti itu. Ya yang pala kami, yang pala jauh, kata pala dekat, pala atas, pala bawah lah. Kalau mungkin ada sedikit banyak Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya apa? Ketika kita baik-baik saja, dunia akan terima kita. Tetapi sebaliknya, kalau kamu hancur hari ini, siapa yang mau terima? Dengan baik hari ini. Justru dalam kelemahanmu, Tuhan terima engkau hari ini. Dalam keterbatasanmu hari ini, Tuhan terima engkau apa adanya.
Dan ketika Tuhan terima kamu hari ini, disitulah kamu akan menjadi orang yang paling penting sekali. Yang terpenting sekarang Bapak Ibu Saudaraku, orang boleh ngomong apa tentang kita, membicarai kita seperti apa, tetapi yang jelas Tuhan sudah terima saya apa adanya hari ini. Anak-anak muda, engkau yang masih berpikir bahwa semuanya orang tidak bisa terima engkau dengan kehidupanmu hari ini, dengan bentuk tubuhmu, dengan apapun, dengan ketampanan, kegantengan, kecantikanmu hari ini, dengan baik. Tuhan terima engkau apa adanya hari ini. Manusia menerima kelebihanmu, manusia melihat rupamu hari ini, tapi Allah melihat hidupmu hari ini. Yang terpenting sekarang Tuhan terima kita. Mari hiduplah sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Kita tidak akan menyerah dengan apa yang kita miliki, tapi kita akan maju melangkah bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di balik kehilangan ada penyertaan. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam penderitaan kita? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bukti dari orang yang bertumbuh, melihat penderitaan sebagai berkah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bertumbuh? Apa buktinya? Yang kedua adalah belajar dari perempuan ini. Yang kedua adalah bahwa bukti dari orang yang bertumbuh dalam penderitaannya adalah dia percaya bahwa Tuhan punya waktu dan cara yang terbaik. Tuhan punya waktu dan cara yang terbaik. Bapak Ibu perhatikan dari cerita perempuan tadi, Bapak Ibu Saudaraku. Perempuan ini mengalami sakit 12 tahun lamanya. Di tahun yang ke-12 baru dia disembuhkan. Amin. Apakah Tuhan tidak ada di tahun yang ketiga? Apakah Tuhan tidak ada di tahun yang keempat? Mengapa harus 12 tahun? Bukan berbicara tentang lamanya hari ini, tapi berbicara sampai di mana pada akhirnya dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Nah, dengar baik hari ini, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan punya waktu yang terbaik. Terkadang kita bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sampai hari ini saya belum sembuh-sembuh? Dengar baik, yang terpenting sekarang bukan tentang kesembuhanmu, tetapi apakah imanmu semakin tertuju kepada Tuhan? Justru di tengah-tengah sakitmu hari ini, justru di tengah-tengah penderitaanmu hari ini, kamu semakin melihat, wow, Tuhan baik. Bahkan di tengah-tengah sakit sekarang aja, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah-tengah keluarga kami seperti ini hari ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bapak Ibu Saudaraku, 12 tahun lamanya perempuan ini mengalami sakit pendarahan. Apa yang terjadi di tahun ke-12? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Lalu yang kedua, caranya Tuhan adalah cara yang terbaik. Perempuan ini hanya dengan menjamah jubahnya aja, dia sembuh. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu hari ini, arti terlalu mudah bagi Tuhan untuk angkat engkau hari ini. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk pakai engkau hari ini. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk membalikkan keadaanmu hari ini. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk memberkati engkau hari ini. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk sembuhkan engkau hari ini. Bagianmu di sini adalah seberapa banyak, di mana seberapa besar imanmu kepada Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita berbicara tentang Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, bukan? Kalau Tuhan belum berperkara dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan dia. Tapi hari ini Tuhan melihat bagaimana dengan iman kita hari ini. Apakah kita semakin mendekat atau menjauh? Apakah kita semakin bertumbuh atau justru kendor di dalam Tuhan? Mari saya mengajak Bapak Ibu hari ini, ketika Tuhan punya waktu dan cara yang terbaik, apalagi yang kita lakukan dengan Tuhan. Perempuan ini disembuhkan. Saya percaya juga dengan setiap hal yang kita alami hari ini, pada waktunya, dengan caranya, Tuhan akan memulihkan kita. Engkau tidak sendiri dalam setiap kehidupanmu. Ketika perempuan ini orang bilang, dunia bilang bahwa dia dihakimi karena dia mengalami sakit pendarahan, dia tidak punya siapa-siapa. Tetapi mengapa dia kuat sampai 12 tahun? Karena Tuhan Yesus. Mari hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita yang mulai menjauh dari Tuhan, mari kita kembali. Kita yang hari-hari ini mulai lupa dengan Tuhan, mari kita kembali. Kenapa? Tuhan tanpa kita, dia tetaplah Tuhan. Tapi kita tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Amin. Tuhan tanpa kita, dia tetaplah Tuhan. Tetapi kita tanpa Tuhan, kita bukan manusia apa. Oleh sebab itu hari ini yang perlu Tuhan, bukan Tuhan perlu kita, tapi kita yang perlu Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Ketika Tuhan begitu mengasihi kita, apa yang kita lakukan buat kita? Kembali. Karena Tuhan ingin membuat sesuatu yang besar dalam hidup. Tuhan akan membuat engkau naik dan bukan turun. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara.
Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku, ambil waktu sejenak berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan ada untuk hidupmu hari ini. Ketika dunia bilang engkau sendiri, ketika dunia bilang engkau gagal, ketika dunia bilang engkau tidak punya masa depan, ketika dunia berkata bahwa pada akhirnya engkau akan hancur. Tapi dengar baik, firman Tuhan datang kepada setiap kita hari ini. Situasi tidak akan pernah bisa menghancurkan kita ketika kita kuat di dalam iman. Tetaplah sabar dalam apapun, Bapak Ibu Saudaraku. Perempuan ini 12 tahun lamanya mengalami sakit pendarahan. Sabar, dia tidak pernah mengeluh. Dia tetap kuat. Bahkan pada akhirnya dia bertumbuh di dalam iman sampai dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara? Saya mengerti ada di posisi Anda hari ini, ada di posisi Bapak Ibu semua saat ini, bukanlah perkara yang mudah. Menjadi orang tua bukan perkara yang mudah hari ini. Menjadi seorang suami bukan perkara yang mudah. Menjadi seorang istri, menjadi seorang anak muda hari ini bukan soal yang mudah. Tapi dengar baik hari ini, apapun keadaan kita hari ini, ketika semuanya tidak baik-baik saja, bertumbuhlah dalam iman. Bukan dalam keadaan baik saja, tapi justru dalam keadaan terpuruk sekalipun. Karena di balik iman kita itulah, pada akhirnya, di balik air mata akan ada sorak-sorai. Orang yang menabur sambil mencucurkan dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Di balik sakitmu hari ini ada penyediaan kesembuhan daripada Tuhan. Di balik kekuranganmu hari ini ada penyediaan berkah daripada Tuhan. Di balik kehancuranmu hari ini ada penyediaan pemulihan daripada Tuhan. Apapun yang terjadi denganmu hari ini, mari kita lihat itu semua sebagai sebuah berkah daripada Tuhan. Oleh kedua, apapun yang terjadi denganmu hari ini, mari kita percaya bahwa pada waktunya dan dengan caranya Tuhan akan memulihkan kehidupan. Hamba berdoa untuk setiap jemaatmu yang hadir hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini menumpang tangan di atas setiap mereka, Tuhan tolong Bapa. Apapun kondisi situasi yang terjadi pada mereka hari ini, mungkin itu ketidakmudahan, mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu kelemahan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan ya Bapa. Yang ada di dalam kelemahan Tuhan kuatkan kembali. Yang ada dalam kehancuran Tuhan yang akan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih yang hari-hari ini khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi hidup kita. Yang hari-hari ini mulai takut dengan apapun ya Tuhan. Tuhan berkata jangan takut sebab aku menyertai engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami terima berkat-Mu ya Pak. Pada malam untuk kita berdoa. Jemaat Tuhan sekali kita akan puji yang bersama kita. Puji Allah, pohon berkah. Puji Allah, pohon berkah. Puji
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dikasih dalam Tuhan, angkatlah hatimu dan pulanglah engkau. Kiranya kasih dan karunia Allah Bapa di surga, anugerah dari Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, pimpinan pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan akan menyertai memelihara keluar masukmu, menyertai memelihara keluarga rumah tanggamu, memberkati anak-anakmu, memberkati pekerjaanmu, membuat berhasil apa yang kau kerjakan, apapun yang kau perbuat, dan menolong, memberkati, memberikan kekuatan di tengah-tengah badai persoalan pergumulan air mata yang kau hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Di balik persoalan pergumulan ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan dan bukanlah rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, akhir ibadah kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapa terima kasih. Bapa Salat selesai, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.